Beliau adalah Ketua Umum Pertina. Jadi Pandang 9 ya. Pandang 9 Udayana. Kasdam 2 Sriwijaya. Lagi anak-anaknya itu dosa dimarahi ya dah ya. Serah ke Pertina Provinsi. KG itu kan jadi atlet tinju ya dah ya. Mana hebatnya nih. Ini tidak kadang-kadang Pak Ketum nyingok-nyingok. Mengapa kok mana-mana nih pujanyo. Goconyo ya dah. Artinya kan mentalnya itu kan mental bener-bener mental bertarung. Untuk Mang Cebicek yang punya anak yang kira-kira agak di luar wajar ya, luar normal itu, nak goco terus, nah tidak usah kirim ke Barak, kirim ke Pertina wae. Nah, iya, pajak kami gawe kenyo, kami ngolahnya kan. Nah, mudah-mudahan banyak prestasinya pajak kan. Saya berharap manfaatkanlah Pertina ini dalam pola pembinaan. Karena Pertina itu, perlatihan itu harus bertingkat, berjenjang, berkelanjutan. Jadi kalau hanya begoco aja tanpa dibuat polanya, maka nanti tidak jadi juara. Halo, assalamualaikum, Macam Bicek, sana dulu. Jumpa lagi bersama saya Sersan Daeng ya. Kali ini Sersan Daeng melalui channel Koni Sumsel TV ini ditemani oleh orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang memang patriot olahraga. Di samping saya ada tuh luar biasa tuh Mayor Jenderal Dr. Komarudin Simanjuntak. Beliau adalah Ketua Umum Pertina Pusat ya. Di samping saya ada Ketua Pertina Sumatera Selatan Bapak Makromi SMI MSI ya. Kita sapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Mang Cek Bicek, beliau ini perlu diketahui mantan Pangdam 2 Sriwijaya ya. Jadi Pandang 9 ya, bukan Pangdam 2 ya. Pangdam 9 Pandang 9 Udayana. Kasdam 2 Sriwijaya. Kasdam 2 Sriwijaya ya. Jadi kalau kita ngomong bahasa Palembang dia dipacak lah bahasa Palembang karena pernah sekolah juga di Prabu Muli ya. Pernah sekolah di Prabu Muli SMA. dan SMA langsung melanjutkan ke masuk ke Lampung, baru masuk Akabri. Nah, saya manggilnya ini Pak Kamarudin apa Komarudin? Soalnya ada histori ya. Ada histori, ada yang ngomong Kamarudin, ada yang ngomong Komarudin ya. Nah, pada biasanya ada kok Kamarudin. Ya. Baik. Pindah di Palembang jadi Komarudin. Jadi Komarudin ya kan. Komangudin. Baik, Pak Kamarudin ya. Kita tahu bahwasanya dalam beberapa tahun ini kan kita bukan di tempat badai sih sebenarnya kan, artinya regulasi yang ada di Indonesia ini kan selalu berubah. Nah, tapi kalau kita berbicara masalah prestasi itu berbicara merah putih. Artinya berbicara masalah kalau apalagi sudah ada himno patriot olahraga ya, artinya kita perjuangan itu kan membutuhkan sebuah pengorbanan gitu ya. Tapi ini luar biasa dalam beberapa tahun ini meskipun anggaran untuk cabur, anggaran untuk organisasi olahraga ini minim sekali, bahkan nol ya, zero di pemerintahan. Tapi cabur Pertina terutama ini luar biasa, tetap eksis, tetap melaksanakan daripada aktivitas olahraga yang luar biasa. Mungkin bisa disampaikan apa sih kiat-kiat dan strategi Pertina dalam menyikapi masalah ini? Kalau Pertina saya kira sama dengan cabur lain ya. Itu kalau kita ibarat dalam suatu kapal, jadi ada awaknya, ada kapalnya. Yeah. Jadi awak-awak yang mengurusin kapal itu sebenarnya adalah orang-orang yang harus luar biasa. Artinya luar biasa mengorbankan waktunya, luar biasa pengorbanannya, luar biasa komunikasinya, sehingga kapal tadi tetap sampai pada satu tujuan, tidak lari ke kiri dan lari ke kanan. Kalau sekarang yang selalu saya katakan adalah satu hati, satu tujuan. Kenapa? Karena awak-awak yang tadi, yang pengurus-pengurus tadi berlatar belakang tidak sama. Beda kalau militer ya, walaupun dia tingkat golongan tamtama, bintara, perwira, tetapi karena pendidikannya dinolkan dan disamakan, maka mengawakinya gampang untuk mencapai tujuan. Nah, ini pengurus-pengurus ini juga perlu seperti itu. Kenapa dalam kondisi yang sedang pelik sekarang ini Pertina masih bisa berjalan? Karena orang-orang yang di dalamnya adalah pejuang, patriot seperti yang saya katakan ya, punya kemauan tinggi. Karena bicara patriot, bicara prestasi, bicara merah putih, bicara perjuangan adalah patriot. Bicara patriot tadi dikatakan adalah perlu anggaran di situ.
Nah, anggaran ini sementara kita tahu negara kita itu ya masih penuh keterbatasan. Disinilah pengurus ini tampil dengan mengkomunikasikan apa kemampuan dan kelemahan kita. Kebanyakan cabur sekarang ini adalah sisi kelemahannya dari bidang penganggaran. Untuk mendapatkan bidang penganggaran ini memang pemerintah sudah berusaha membagi-bagi anggaran yang tersedia untuk ke cabur-cabur. Tetapi kalau kita fokus kepada pembagian dari pemerintah ini, sementara pembinaan kita mulai dari tingkat usia dini sampai dengan Asian Games itu memerlukan waktu, ruang, dan anggaran yang besar. Sekarang pertanyaannya, dari mana kira-kira anggaran itu? Saya kira orang-orang Indonesia itu hobinya adalah olahraga. Nah, dia tahu orang Indonesia itu bahwa mengibarkan bendera merah putih salah satunya selain hari ulang tahun kemerdekaan RI, kunjungan presiden ke luar negeri, dan salah satunya adalah mengibarkan bendera melalui olahraga. Nah, inilah semangatnya, semangat masyarakat Indonesia bagaimana mengibarkan merah putih itu di balik keterbatasannya. Nah, kalau ini kita sampaikan kepada teman-teman dengan segenap potensi daerah, saya kira semua sepakat untuk mengibarkan itu. Jadi apa yang ada pada dia, saya kira saling menutup antara swasta, kemudian potensi yang lain dengan pemerintah. Itulah kenapa sekarang Pertina bisa sampai sekarang menuangkan prestasinya. Di SEA Games 2 kali saya, kemudian PON 2 kali selama kepemimpinan saya. Karena walaupun di PON memang pemerintah sudah memberikan anggaran yang sebesar-besarnya. Tetapi bagi pengurus kan tidak bisa semua terwadahi. Nah, itulah tugas-tugas pengurus menambah lubang-lubang yang sedikit. Demikian juga ke SEA Games seperti itu. Baik, artinya meskipun keterbatasan anggaran itu tidak menjadi suatu kendala yang berarti ya. Artinya ketika pengurus ini bersatu untuk melengkapi daripada kekurangan-kekurangan yang ada. Yes. Nah, sampai sejauh ini kami pernah menyampaikan juga ke beberapa cabur, terutama di PB pengurus besar, bahwasanya untuk dana sponsor dari perusahaan-perusahaan nasional maupun perusahaan internasional ya, artinya ada PMA di sana, itu mampu untuk bisa menjadi salah satu sponsor cabur. Nah, kalau saya tanya sekarang ini Pak Simanjuntak, Pak Komarudin, adakah salah satu badan usaha milik negara atau badan usaha PMA itu yang memberikan supporting terhadap Pertina, terutama ini cabur tinju nih? Ya. Secara khusus sampai dengan sekarang, saya kira sama dengan yang lain ya, kecuali cabur-cabur tertentu seperti sepak bola, bulu tangkis ya. Kalau di luar itu saya kira tidak ada dari BUMN perusahaan tertentu yang langsung mensupport begitu. Tetapi dengan bantuan dari Kementerian Olahraga, KONI bisa mengkonekkan antara cabur dengan yang lain. Ya, di sisi mana perusahaan BUMN ini bisa menutup lubang tadi, bisa mengisi. Nah, kita juga sebagai pengurus begitu. Ya, kebetulan mungkin saya dari tentara, saya punya teman banyak. Mereka mengerti kegiatan saya. Jadi kegiatan Pertina mereka tahu, sehingga tanpa diminta pun mereka terpanggil untuk bisa menutupi lubang-lubang kecil tadi dalam rangka pembinaan maupun pertandingan di dalam maupun di luar negeri. Ya. Baik, mungkin secara signifikan, secara singkat lah ya, adakah kiat-kiat tertentu dalam mengelola daripada anggaran itu sendiri? Apa dari mungkin bisa diadopsi oleh cabur-cabur lain? Bagaimana Pertina menyikapi daripada kekurangan-kekurangan dana yang pada presiden itu sangat penting dalam sebuah organisasi olahraga? Ya, kalau kiatnya Pertina ya, saya selalu mengacu kepada trust, kepercayaan. Jadi kalau ada anggaran yang dikucurkan misalnya ring tinju, glove misalnya, baju, saya tidak lebih suka saya menghadirkan mereka dengan cara paparan di hadapan mereka, kawan-kawan ini, nanti bagian-bagian tertentu mereka mengadakan. Tetapi saya tidak mau meminta uang press money-nya untuk mendukung itu, karena menurut saya satu, trust tadi. Yang kedua, lebih bagus begitu dalam hal pertanggungjawaban keuangan. Yang ketiga, mengajari pengurus bahwa berteman dalam rangka menunjukkan atlet tinju harus seperti itu. Jadi jangan kita, kalau semangatnya kita mengurus tinju tidak untuk mencari uang, dia pasti banyak yang terbuka. Iya, pasti jalan banyak terbuka. Tetapi kalau kita semangat pelantikan, pengukuhan, nanti saya dapat apa, maka pintu itu akan tertutup. Baik, Pak Simanjuntak, kita tahu bahwasanya beliau ini Mang Cek Becek luar biasa. Setiap pelantikan di seluruh
provinsi ini beliau langsung hadir dan memberikan semangat yang tinggi ya. Nah kalau Pak Simanjuntak sendiri melihat daripada perkembangan tinju di Sumatera Selatan, bagaimana ini melihat di ke depan? Sudah ada berapa kalau menurut data ya, database yang ada di Pertina, sudah ada berapa sasana di Sumatera Selatan yang sudah terbentuk? Saya kira ya, karena saya memang asal Sumatera Utara, tapi ini Sumatera Selatan ini saya anggap saya punya rumah kampung kedua sendiri. Ya? Rumah kedua. Kampung saya sendiri. Sehingga karakter potensi Sumatera Selatan ini cukup berpotensi untuk menjadi juara baik di nasional maupun SEA Games, Asian Games dan seterusnya. Karena potensi budaya tadi suka pacak begocok, belago. Nah, itu adalah semua niat dalam psikologi namanya, bahwa di dalam dirinya sudah ada niat begocok. Niat bertarung ya. Bertarung. Mental bertarung ya. Mental bertarung. Tetapi mental bertarungnya itu jangan di jalanan. Betul. Dibawa kering. Dibawalah kering. Ya. Kemudian sudah berapa ring tinju? Saya kira tiap kabupaten kota ada ring. Karena didukung oleh pemerintah daerah. Tapi yang belum ada ring, saya kira sebentar akan ada ring, karena pengurus-pengurus itu memang hobi untuk bertinju yang ada sekarang. Karena di Indonesia ini salah satu favorit olahraga yang diminati oleh masyarakat Indonesia selain sepak bola, bulu tangkis, yang ketiga adalah tinju. Jadi ini yang membuat, kalau ada walaupun terbatas pemerintah, tetapi pengurusnya juga memang hobi. Jadi dia ada mencari. legendaris ya. Iya, ada Elias Pikal di situ Elias ya. Pikal. Itu kalau kita Elias Pikal. Daud Jordan masuk. Daud Jordan nih bagus juara dunia juga. Nah, sekarang dia jadi anggota DPD RI dari Kalimantan Barat. Dari Kalimantan. Iya. Nah, Mang Cek BC itu tadi jadi Pertina sudah melihat peluang yang sangat besar di Sumatera Selatan khususnya, karena sudah ada mental bertarung. Mental bala aja. Jadi kalau anak-anak nak bubala di jalanan, diarahkan ke mana? Ke Pertina Sumatera Selatan. Kaget dibina dan itu dapat prestasi. Nah, prestasi itu juga akan menimbulkan pundi-pundi ya. Pundi-pundi daripada penghasilan ya kan. Yang notabene-nya itu tidak sia-sia. Daripada begocok di tengah jalan sia-sia ya. Lebih baik datang ke Pertina. Nah, kita tanya dulu Ketua Pertina Sumatera Selatan. Nah, ini Pak Makrun ini luar biasa. Beliau seorang akademisi tapi juga praktisi olahraga. Bagaimana menyikapi daripada ini kan sudah dilantik nih, apa kiat-kiat ke depan untuk memajukan daripada Pertina Sumatera Selatan? Mungkin bisa disampaikan. Untuk saat ini mungkin kami sudah menyusun beberapa kegiatan. Ya, kemarin sudah dilakukan pelatihan wasit hakim. Jadi kita memperkuat organisasinya dulu. Ya. Nah, organisasinya sudah wasit hakim sudah dilatih. Nanti baru tinggal aplikasinya. Ya. Jadi kalau tidak diaplikasikan kan ya sia-sia mereka belajar. Nah, nanti akan kami adakan kejuaraan daerah sebelum Porprov. Insya Allah sebelum Porprov. Kejuaraan dulu untuk melatih wasit hakim yang sudah kami latih, yang latih tadi. Iya, mesin tadi dipanaskan dulu kan. Nah, baru nanti tempurnya di Porprov. Ya, Porprov. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan satu prestasi yang sangat baik dari sini. Nah, jadi untuk organisasi sendiri saya tadi sudah merekrut beberapa personal daripada kita. Itu ada dari akademisi, ada dari dunia usaha. Kebetulan tadi ada 2 orang di sini dunia usaha. Ya, salah satunya dia bagian mensponsori ini, kegiatan ini. Nah, mudah-mudahan nanti akan kita kembangkan lebih lanjut. Dan masalah atlet saya kira tidak menjadi masalah bagi kita, karena selain pada sumbernya juga banyak, dan pelatih-pelatih kita sudah menyebar di beberapa kabupaten kota, itu sudah memegang atlet-atlet lah, minimal 5 atau 10 orang sudah mereka pegang. Jadi mereka ini siap nunggu perintah, mau nyerang kapan, kan? Nah, itu akan kami manfaatkan. Nah, pada saatnya nanti yang tadi kejurda nanti kami akan turunkan di situ. Baik, jadi luar biasa ya Pak Ketum ya. Baru dilantik, artinya tidak salah ya dalam memilih calon ketua ya. Insya Allah. Sekarang sudah jadi ketua, sudah benar. Mindsetnya itu sudah bagaimana? Tidak lagi menggantoli PP ya untuk mencari anggaran ya. Ternyata kita sudah bisa sendiri. Pertama ini hari ini ya, ada pihak ketiga ya. Ya kan, mudah-mudahan nanti ya kan acara-acara pertandingan berikutnya juga bisa mandiri ya kan, tidak hanya mengandalkan daripada anggaran KONI yang notabene memang sangat sedikit
Iya. Anggaran KON ini ya terbagi tuh Berapa cabur? 64 cabur dikali itu satu, jadi kan sangat minim, tapi ini luar biasa ya. Tapi kan saya tadi kan waktu saya sambutan tadi kita minta ini kerjasama dari masing-masing pengurus. Saya sudah terbuka pada mereka kondisi keadaan Pertina dan karena kalian sudah terpilih sebagai pengurus, maka berikanlah kontribusi pada Pertina. Nah, Tuh. jadi Kak, sampai ke baik Kak, ke Mangke Becek nih Kak ya. Kalau nak begoco jangan lagi di jalanan. Jadi kalau nak sampai ke Mangke Becek ya, enggak usah lagi anak-anaknya itu enggak usah dimarahi ya, dah ya. Serah ke baik ke Pertina provinsi. KG itu akan jadi atlet tinju ya, dah ya. Mana hebatnya nih. Ini tidak kadang-kadang Pak Ketum nyingok-nyingok, "Ngapa kok mana-mana nih pujanyo." Iya, goconyo ya, dah ya. Artinya kan mentalnya itu kan mental bener-bener mental bertarung. Artinya di Sumatera Selatan ini punya potensi yang besar ya kan. Kalau dulu kan di Timur Bayan, Indonesia Timur. Ya kan, nah sekarang mungkin disampaikan baik Kak, ya kan. Nah, kalau memang anak ini begoco baik, nah sampai ke bosan, sampaikan biar Mangcek Becek tahu. Ya. Yo. Oke, untuk Mang Cebicek yang punya anak yang kira-kira agak di luar wajar ya, normal itu, nak begoco terus, nah tidak usah kirim ke Barak, kirim ke Pertina bae. Nah, Biar dipindah. iya, pajak kami gawe kenyo, kami ngolahnya kan. Nah, mudah-mudahan banyak prestasinya baca kan. Kami juga capaca. Ya, kakek kami juga rekomendasi ya. Puisi baca. Siap. Prestasi. Ya. Mana gua Oke. coba ya akan Pertina masa penjauh. Iya, terbuang. Tuang. Jangan macam-macam ya dah. Nah, ya, Mangcek Becek lah disampaikan ketua Pertina tadi ya. Kalau seandainya nak begoco bae ke Pertina bae. Kalau tidak ya dah ya, terbuang ya dah ya kalau masuk itu nih, masuk penjauh ya. Nah, Pak Ketum ke depan bagaimana sih Pertina Sumatera Selatan ini bisa meningkatkan daripada prestasinya terutama di cabur tinju? Iya, kepada Ketua Pertina, masyarakat, dan semua pemerintah daerah, saya berharap manfaatkanlah Pertina ini dalam pola pembinaan, karena Pertina itu, perlatihan itu harus bertingkat, berjenjang, berkelanjutan. Jadi kalau hanya begoco aja tanpa dibuat polanya, maka nanti tidak jadi juara. Kalau jadi juara atau berprestasi, biasanya pacak nian masuk tentro, masuk polisi, masuk PNS. Iya PNS, KG, ketua umum, ketua Pemprov membuat surat rekomendasi. Jadi manfaatkan Pertina Sumatera Selatan supaya berprestasi. Demikian kepada orang tua juga bisa, jangan segan-segan kepada Pertina ya, bukan begoco di Pertina itu terus melukai enggak, tetapi sekali membentuk disiplin. Kira-kira demikian. Oke, terima kasih Mangcek Becek ya, ini tadi bincang-bincang yang luar biasa meskipun singkat tapi memiliki makna yang paling mendalam terutama untuk peningkatan prestasi cabur di tinju ya. Oke, kita tutup dengan bila topik wali dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya.